Selamat datang di Aksara Podcast. Nah, podcast pada kali ini merupakan podcast pertama kami. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan podcastnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, nama aku Jack. Nama aku An. Jadi kami berdua yang akan memandu jalannya podcast ini. Di podcast pertama kali ini kami akan membahas tentang perantauan. Bagaimana lika-liku menjadi anak perantau, suka dukanya menjadi anak perantau. Narasumber pada podcast kami kali ini yaitu salah satu teman SMA kami yang sekarang merupakan seorang mahasiswi kurang lebih 3,5 tahun. Nah, sekarang ayo kita telepon narasumbernya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalian apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Oke, Corona Gimana? aman? aman. Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan nih, kan pendengar kan nggak tahu narasumbernya siapa. Lebih baik kan kamunya perkenalan diri dulu. Oh iya, oke. Oke, halo guys, halo pendengarnya Aksara. Enggak sih? Aduh, sokap. Oke, aku Nana. Aku seorang mahasiswi di sebuah universitas swasta di Jogja. Kemudian aku seorang wanita yang berzodiak Aries. Jadi gitu deh, pada tahu kan? Jadi kami manggilnya apa nih? Nana aja ya? Nana, iya benar. Oke. Oke, mahasiswi dari Jogja ya. Nah, berarti Nana di Jogja itu merantau. Nah, boleh ceritakan nggak, bagaimana bisa Nana merantau di Jogja? Apakah ada alasan khusus harus di Jogja atau gimana, Nah? Ya, oke. Awal mulanya ngerantau ya. Keputusan merantau itu emang pure dari aku pribadi yang pingin merantau karena ngerasa kayak apa ya, kalau di rumah tuh aku nggak bakal berkembang, aku nggak bakal banyak belajar. Jadi aku pingin banget ngerantau, aku belajar sendiri, observasi sendiri, aku menghadapin yang kata orang dunia itu kejam gitu. Itu kenapa aku pingin merantau. Oh, jadi terkadang kita tuh harus keluar dari zona nyaman dulu ya, Nah, supaya kita tahu Iya, bener. potensi Bener. diri kita tuh bagaimana gitu ya. Iya, benar-benar aku pengen keluar dari comfort zone aku biar lebih banyak lagi hal yang aku bisa pelajarin gitu. Oh, bagus deh kalau gitu. Jadi kan kita lebih bisa berkembang gitu ya, dengan Iya. melihat banyak hal di luar yang mungkin kita nggak pernah tahu bagaimana kehidupan di luar yang selama ini kita di rumah aja gitu kan. Iya, benar-benar banyak banget yang kita dapetin kalau kita ngerantau gitu. Kita harus keluar dari comfort zone buat menggali potensi diri kita. Jadi emang di sini Nana berusaha untuk biar Nana bisa tahu apa kekurangan Nana tanpa orang-orang terdekatnya ya. Iya, benar. Karena emang kalian sebagai teman-temanku kan juga sebagai saksi hidup tahu seorang Nana itu seperti apa semasa sekolah yang nggak bisa kemana-mana tanpa tebengan, yang nggak bisa masak segala macem. Jadi ketika aku merantau, aku mengusahakan itu sendiri, guys. Oh, jadi kami berarti teman-teman yang dikangenin juga gitu ya. Ya, bisa jadi, bisa dibit. Mantap. Jadi hal yang paling dirindukan ketika merantau tuh gimana tuh, Nah? Apa aja gitu selain keluarga lah yang pasti ya. Apa ya? Ya intinya yang paling dikangenin banget tuh emang keluarga itu nomor satu gitu loh. Kalau selain keluarga mungkin bakal teman-teman ya yang selalu dengerin cerita-cerita, teman-teman yang ketemu setiap hari tuh kan sama SMA masuk setiap hari ketemu teman-teman, guyon-guyonan bareng teman, itu sih yang paling dikangenin. Karena pas nyampe di sana di perantauan, aku jarang banget nih ketemu yang model-model temenku pas SMA kayak gitu.
Jadi itu sih yang buat kangen. Berarti teman aja. Nah, berarti di sana tuh makanannya sama di sini atau gimana? Karena Iya. setahu saya makanan di sana sama di sini tuh beda rasanya. Jadi makanan di sini nggak dikangenin nih. Iya, iya, aku kayaknya kekurangan itu deh tadi. Iya, soalnya makanan juga termasuk salah satu yang aku kangenin karena ya cukup berbeda banget gitu loh antara Pekanbaru punya sama yang di Jogja. Karena makanan di Jogja itu menurutku cita rasanya nggak sekuat yang ada di Sumatera, especially di Pekanbaru kayak gitu. Iya, kangen makanan juga sih. Jadi sebagai referensi pendengar nih, nah di Jogja Ya. sendiri makanan tuh untuk sehari bisa habis berapa ya? Oh, kalau untuk makanan, sebenarnya tergantung ke pribadinya masing-masing lagi ya. Kamu mau ngehemat atau mau ya udah makan aja gitu loh. Kalau untuk range paling rendah mungkin sekitar 5 ribuan di warung prasmanan tuh udah dapet ya, yang di pinggir-pinggir jalan. Tuh kalau 5 ribuan itu dapetnya nasi sama orak-arik tempe atau nasi sayur kayak gitu. Cuman kalau kamunya mau pakai ayam atau daging-dagingan sejenisnya itu kira-kira 10 ribu seperti itu. Nah, jadi aku pengen nanya nih, Iya, iya. apa sih kok bisa gitu ya di kota Jogja yang memang menjadi destinasi wisata, yang memang banyak turis dari dalam dan luar negeri datang, tapi kenapa kok bisa makanannya itu tetap murah gitu loh? Apa mereka pedagangnya nggak pengen ngambil untung banyak dengan turis-turis yang datang gitu? Itu sih yang masih aku bingung, kok bisa gitu ya. Iya ya, tahu aku juga bingung. Tapi mungkin salah satu jawabannya itu karena di Jogja itu semuanya ada. Jadi sayur mayur, cabe-cabean, apa sih Cabean. ada di sana. Ih, aduh gimana ya, ambigu. Iya kayak mungkin beras mereka kan tanam sendiri ada di wilayah Jogja itu. Mereka nggak perlu impor dari daerah lain. Mungkin hal ini bisa jadi alasan kenapa makanan di sana itu murah. Oh, jadi tanahnya di sana subur, rempah-rempahnya bermacam-macam ya gitu ya. Nah, Iya, bahan-bahan makanan banyak di sana. tadi Nana bilang bahwa cita rasa antara Jogja dan Pekanbaru itu sangat berbeda kan? Berarti Iya. bagaimana cara Nana beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana, nah? Ini perihal makanan ya. Bisa juga ke budaya dan lain-lain. Ya, diawali dengan makanan deh. Kalau untuk makanan ya aku mau nggak mau ya, karena aku nggak bisa ketemu yang kayak nasi padang, gulai-gulayan itu jarang banget di Jogja. Jadi mau nggak mau aku ngikutin seleranya orang Jogja nih, yang makannya nasi orak-arik tempe, nasi sayur atau nasi ayam mendoang kayak gitu. Ya terpaksa aku makan kayak gitu. Akhirnya aku bisa, oh ya udah deh, rasanya kayak gini enak-enak aja gitu, udah terbiasa sendiri. Cuman kalau untuk lingkungan ini salah satu kelebihan Jogja menurutku, karena aku belum pernah ketemu di tempat lain kayak gini ya. Jadi kan aku itu mahasiswa baru ya, di kos pula gitu. Terus ketika aku nyampe di Jogja nih, aku mau masuk kos, ada aja nih ngelewatin gang gitu kan. Terus ada ibu-ibu nih yang bilang, "Nak, dari mana?" Kayak gitu. "Dari ini Bu," aku bilang. "Apa kabar?" Kayak dia tuh nanyanya tuh kayak kita tuh udah akrab banget gitu loh. Ramah banget ibunya. Jadi aku tuh kaget kan, karena kebiasa di daerahku aku nggak gini banget sama orang yang aku nggak kenal gitu kan. Bahkan daerah rumahku pun nggak terlalu begitu kan ramah-tamahnya. Jadi ketika aku nyampe di Jogja, wah, hal ini tuh nggak boleh aku ilangin. Ini tuh satu hal yang berharga banget dan aku harus aplikasiin terus. Kayak gitu cara aku beradaptasi. Bahkan ke orang-orang yang di kampus yang aku nggak kenal pun kadang aku nyapa aja gitu loh. Kayak gitu sih. Sampai aku berteman gitu jadinya. Nah, kalau pertemanannya gimana adaptasinya? Pertemanannya kalau adaptasinya ya kayak tadi yang kayak tadi tuh, ramah tamah. Kuncinya tuh ramah tamah.
ketika aku masuk kampus, ketika aku berada di kelas dan ketemu orang-orang yang gak ada satu kos sama aku waktu itu, ya udah aku ikutin si ibu tadi nih, nawarin diri, seperti nanyain duluan, kamu apa kabar, kamu dari mana, namanya siapa, kayak gitu. Jadi aku yang nawarin diri duluan kayak gitu, nganut prinsip ibu yang tadi gitu. Berarti dari situ ya Nana belajar bagaimana menjadi Nana yang mandiri, Nana yang bisa menyelesaikan masalah dengan cepat gitu ya. Ya kurang lebih. Nana yang lama jangan lupa. Ngotot ya. Berarti emang banyak perubahannya. Adaptasi yang saya dengar dari tadi itu yang lingkungannya yang baik-baik aja gitu. Ada nggak yang dukanya di perantauan, lingkungannya yang nggak baiknya? Bisa diceritakan nggak, Nah? Pas selama di perantauan ya, Iya. mungkin nggak terlalu duka sih sebenarnya. Mungkin aku sedikit kesulitan dalam mencerna bahasa temen-temenku karena emang mereka dari daerah yang berbeda banget. Jadi kalau ngobrol tuh suka spontan pakai bahasanya sendiri. Terus aku yang kayak apa sih kayak gitu. Ya mungkin itu. Soalnya awal-awal aku kuliah ya, temen-temenku itu kalau udah ngobrol tuh suka spontan aja bahasa daerahnya. Bahkan ada temenku yang nggak bisa bahasa Indonesia, jadi lambat laun dia belajar bahasa Indonesia bareng kita gitu loh. Mungkin itu termasuk duka kali ya. Aku sedikit kesulitan sih awalnya. Untuk Nana sendiri, ada nggak keceplosan dengan bahasa daerah sendiri? Ya walaupun bahasa daerah kita ya sama sih dengan bahasa Indonesia umumnya, cuma kan ada yang Kata-kata sensitif iya gitu. kata-kata sensitif seperti ya bahasa Pekanbarunya kau. Di sana Iya. kan sensitif gitu. Nah, ada nggak keceplosan begitu? Nah, Iya benar. Iya, terkadang ada sih awal-awalnya. Bahkan sampai sekarang pun juga masih suka terceplos gitu karena menurut orang luar sapaan kita itu cukup kasar ya. Jadi aku harus belajar makai aku kamu, atau ada temenku yang dari Banten gitu kan pakai lo gue, ya udahlah ikut aja, yang penting nggak pakai kau gitu karena menurut mereka itu kau itu cukup kasar gitu loh. Makanya aku belajar untuk memakai sapaan yang lain selain kau gitu. oh, jadi di sana teman Nana banyak orang Jawa ya, karena di Jogja. Nah ini nih yang aneh banget tuh, sampai teman-temanku yang di sini juga pada heran. Enggak, teman-temanku yang di Jogja itu enggak banyak orang Jawa. Paling cuman 3 dari 10 orangan orang Jawa. Nah, selama hampir 3,5 tahun di Jogja ya, Nah. Walaupun temannya yang Jawa sedikit, bahasa Jawa bisa nggak, Nah? Aduh aku sedikit gak pede ya ngejawabnya ya. Oke, kalau untuk pengetahuan bahasa Jawaku ya cukup bisa menerjemah apa yang orang bilang. Kalau mereka ngomongnya tuh rada lambat gitu loh. Ya walaupun aku nggak tahu arti dari semua katanya, tapi insya Allah aku masih bisa mengerti maksud dari perkataannya lah. Ah, coba aku tanya ya, Nah. Aku tresno karo koe apa artinya, Nah? Aduh, aku nih tahu artinya, nggak usah mancing-mancing. Ya, aku nggak akan menjawab. Kan tadi kita udah ngomongin duka, sekarang sukanya gimana, Nah? Oke, sukanya ya aku jadi punya banyak temen dari berbagai daerah kayak gitu. Aku jadi tahu apa ya, pokoknya wawasanku makin luas aja gitu tentang daerah-daerah lain, seperti itu sukanya. Kalau sama perantauan yang lain juga apa ya, pokoknya lebih akrab aja gitu pertemanannya. Karena kan emang kita nggak punya siapa-siapa ya selain temen di sana. Lagi aku juga emang nggak punya keluarga di sana. Jadi ya pertemanan itu semakin akrab aja, udah kayak keluarga sendiri. Pagi-pagi ketemu teman, siang ketemu teman, malam ketemu teman gitu. 24 jam teman-teman. Berarti banyak di intinya tuh di teman ya, Nah. Nah, Iya, teman. oke, selanjutnya, Nah, hal-hal yang didapat selama merantau
Apa aja nah? Mungkin yang nggak bakal Nana dapat di Pekanbaru. Yang Mungkin memang paling berkesan buat Nana gitu, atau mungkin yang memang bisa ngubah Nana sekarang ini yang beda dari dulu gitu. Oke, hal-hal yang berharga yang aku dapetin sama merantau. Yang pertama yang aku bilang tadi, aku dapet teman-teman dari luar daerah. Itu tuh menurutku tak akan aku dapet kalau aku tuh kuliah di Pekanbaru gitu loh. Karena pasti kalau di Pekanbaru orang-orangnya seputar Riau atau enggak seputar Sumatera, jarang banget ada yang dari pulau lain gitu kan. Tapi ketika aku kuliah merantau, temen-temenku yang kayak aku bilang tadi, ada yang dari Jawa, Kalimantan, Timur, seperti itu. Bahkan jarang banget orang Sumatera aku temuin gitu loh. Ya walaupun ada beberapa lah, apalagi dari daerahku sendiri gitu loh, nggak ada, ada ding dua orangan yang aku temuin gitu, karena nggak banyak, karena emang teman-temanku dari berbagai daerah gitu kan. Kemudian hal-hal berharga lain, aku jadi apa ya, self managementku jadi lebih baik gitu loh, kayak gimana aku ngatur diriku sendiri ya, yang kayak tadi yang mandiri ngelakuin semua sendiri, padahal di rumah nggak kayak gitu. Kemudian hal-hal berharga lain di finansial kali ya, karena ketika aku merantau aku belajar nih cara ngatur keuangan itu seperti apa. Kalau aku di rumah kan ya udah keluar aja uangnya gitu loh, nggak mikirin apa-apa gitu. Cuman beda kalau di perantauan, karena ketika kita di perantauan kan aku tuh dikasih nih dalam sebulan budgetnya sekian ya, oke, aku tuh terimanya di awal bulan, jadi aku harus pikir 30 hari ke depan aku bakal kayak gimana manfaatin uang ini, jangan sampai belum di akhir bulan uangku udah habis, terus aku gimana, kayak itu. Hal-hal seperti itu sih, jadi banyak pertimbangan aja kalau mau ngambil sesuatu gitu, mau selesai sesuatu. Nah itu sih pelajaran yang menurut aku paling berharga ya. Karena pelajaran begitu tuh susah kalau kita masih masih di nempel sama orang nempel tua. sama keluarga gitu ya. Untuk Iya, self management atau self finansial kan itu susah ya, karena kan kita masih ngarepin orang tua. Tapi kan kalau di luar kota kan kita memang berusaha sendiri, mandiri, apa-apa sendiri, nyelesain masalah juga sendiri gitu ya. iya benar, Nah, benar jadi kan banget. jadi di Pekanbaru tentu ada kelebihannya, bisa berkumpul sama keluarga, gak ada rindu-rindu lagi gitu kan. Tapi kan kalau Iya, misalnya di luar kota kan eh, ada juga kelebihannya, bisa mengeluarkan potensi diri, mengembangkan diri dengan baik gitu ya. Nah, dari dalam hati Nana nih, lebih milih tetap tinggal di perantauan nanti ya waktu udah lulus, ya, atau balik ke Pekanbaru lagi gitu, dengan oke, mempertimbangkan hal-hal yang tadi gitu, yang udah Nana sebutin tadi. ya, oke. Kalau ditanya balik lagi ke aku, mau merantau lagi atau stay di Pekanbaru, sejujurnya honestly aku lebih nyaman di perantauan. Nggak nyaman sih, tapi aku bakal memilih di perantauan. Kenapa? Karena aku ngerasa ada lagi nih banyak hal lagi yang harus aku pelajarin. Dan yang kemarin itu pengalamanku belum seberapa. Aku sadar pengalamanku belum seberapa. Jadi aku harus perantau lagi untuk belajar lebih banyak lagi. Jadi Nana bakal pilih di perantauan ya. Itu Iya. berarti jodoh juga ada orang sana lah ya. Cuman emang untuk sekarang tidak berpikir ke sana. Ada nggak tujuan Nana merantau tuh sampai di titik mana hingga balik ke Pekanbaru, Atau atau memang emang selamanya di sana gitu nah? Oke. Kalau ditanya itu mungkin saya aku belum punya jawaban yang matang ya. Cuma kalau sekarang aku rencananya mau merantau sampai kalau aku punya kesempatan nih untuk sekolah lagi, ya lagi.
sampai menyelesaikan kuliah yang selanjutnya. Sekaligus aku punya pengalaman beberapa tahun bekerja di perantauan, baru mungkin aku pulang lagi. Gak akan selama itu banget sih. Tapi, Kalau dapat jodoh sana, tentu tinggal di sana. aduh, Banyak. berat. Ini kan banyak nih masalah anak-anak perantauan yang memang sudah nyaman di perantauan, ya otomatis namanya juga perasaan ya, ketemu sama orang-orang sana, mau tahu memang takdirnya di sana gimana. Ya Allah, aku gak kebayang sampai sana loh, beneran. Karena emang pikiranku cuma sebatas kuliah dan bekerja aja saat ini. Tapi kalau hal itu terjadi, nggak tahu lah, wallahu alam, lihat ntar aja dah. Karena ini topik yang sangat berat ya sebenarnya, dan aku nggak bisa memutuskan itu sendiri. Mungkin lain kali bisa kita bahas ya, Nah. Ya, insya Allah. Oke, nah terima kasih banyak telah mau bergabung di podcast Aksara kami buat pertama kalinya. Sama-sama. Semoga Nana sukses. Amin. Dilancarkan kuliahnya, rencananya ke depan, dan jangan lupa Sama teman-teman yang di kota asal ya, Nah. Ya Allah, iya, amin, amin. Thank you guys. Thank you for having me. Sukses selalu guys. Oke, Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.